Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah hari ini dapat berhadir di masjid tercinta, masjid yang penuh kenangan, penuh dengan kenangan yang indah semasa kecil Pak Bin di sini. Jadi dari halus sampai ini disinilah mengisi bas anunya gitu Kak. Jadi disinilah pengalaman-pengalaman yang alhamdulillah didapat. Alhamdulillah malam ini Allah berikan kesempatan dengan kesehatan kembali untuk berjumpa dengan bebuan seberataan di sini. Rasulullah SAW dianugerahi wahyu yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran, kepada Rasulullah SAW pada malam 17 Ramadan. Rukun iman diantaranya adalah beriman kepada kitab Allah. Kita Islam, ya, kita Islam, Allah anugerahkan yaitu Al-Quran Al-Karim, yang mana dalam Allah turunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk dan pembeda, yang mana Al-Quran salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Al-Quran sebagai pedoman kita, ya, pedoman dalam hidup kita. Yang mana kenapa kita harus yakin? Kita yakin bahwa Al-Quran itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Kedua, kenapa kita harus yakin bahwa Al-Quran tidak saling bertentangan dari awal ayat sampai hingga akhir, ya kan? Apalagi perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita yakin dan Al-Quran itu bersih daripada penekanan. Karena Al-Quran itu adalah redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala dan isinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karangan, bukan isi orang yang semacam puisi, tidak. Dan malah, ya, pada zaman Rasulullah itu kan pernah terjadi seorang yang mengaku nabi palsu, yang berusaha ingin menandingi Al-Quran, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Nah itu, dia berusaha bagaimana menandingi Al-Quran, tapi tidak bisa. Makanya salah satu keistimewaan Al-Quran diantaranya adalah Al-Quran itu mengajarkan tauhid. Maka dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Maka juga di ayat selanjutnya, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sampai setiap kalimat, setiap ayat yang menyebutkan Allah dan di dalam Al-Quran itu mengajarkan bagaimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Quran juga salah satu keistimewaan adalah di sana ada yang menyampaikan dengan bahwa adanya hari pembalasan, gitu. Artinya kebenaran tentang hari pembalasan, ada hari kiamat. Maka juga salah satu kita rukun iman itu adalah percaya kepada hari akhir. Kemudian juga di antara keistimewaan Al-Quran itu adalah adanya keharusan menegakkan yang benar. Jadi dalam Al-Quran sudah diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang suami dalam rumah tangga, bagaimana menjadi seorang ayah di rumah tangga, bagaimana cara berdagang sebagainya, bagaimana halal, bagaimana sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Quran. Semua. Kemudian juga dalam Al-Quran
di sana juga termuat keistimewaan bahwa untuk kita berakhlak mulia, bagaimana bertetangga dengan baik, ya kan, menjaga lisan, kemudian menghormati tetangga, kemudian di sana juga bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Makanya dalam kalimat Al-Quran itu kan berkata saja, itu ada di sana, ibaratnya diajarkan jangan berkata kepada orang tua, saja gitu, apalagi membantah sebagainya. Kemudian dalam Al-Quran juga, ya, di sana terdapat satu keistimewaannya adalah sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam itu juga ada di dalam Al-Quran, apalagi masalah teknologi gitu. Dalam Al-Quran juga sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya sebenarnya apalagi tidak hanya dalam Al-Quran saja, kita membacanya saja ibaratnya walaupun kada paham, bacaan, walaupun kada paham maknanya, tapi oleh Allah ada pahala yang luar biasa yang Allah lipat gandakan kepada orang yang membacanya. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena insya Allah dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai penolong dan pemberi syafaat bagi yang membacanya gitu. Belajarlah Al-Quran, bagaimana cara membaca yang baik, bagaimana membunyikan dengan makhrijul yang huruf yang baik, tajwid yang baik gitu. Sehingga nanti ada generasi di kampung kita nih Pak. Jadi ulun juga mendukung benar, amun ada di sini anak-anak kami, adik-adik kami yang hari ini masih belajar di pondok pesantren. Jadi ulun doakanlah kepada Bapak Ibu semua bubuhan sabarataan, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak sehingga dapat menyekolahkanlah sampai selesai gitu. Alhamdulillah lah, dari bahari sampai wah ini dada yang ibaratnya kada bisa mengaji, alhamdulillah bisalah Pak Babin di sini jadi imam, jadi muazin, alhamdulillah. Dan insya Allah mereka lah nanti generasi ke depan kita. Dan mudah-mudahan sehat seberataan, diberikan umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi